Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku dengan saya di Rezeki Parley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya ya bosku. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar YouTube channel ini makin maju dan makin berkembang pastinya. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, terima kasih banyak saya ucapkan buat bos-bosku semua yang sudah support YouTube channel ini makin maju dan makin berkembang. Oke, mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, di mana laga kemarin malam ini kita kembali tumbang ya bosku. Jadi sangat sayangkan berapa hari ke belakang ini kita lagi kurang hoki ya bosku. Oke. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti saya tampilkan aja build-nya di awal video seperti biasa, nanti bos-bosku bisa cross check sendiri ya bosku. Oke. Dan saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan ya bosku. Oke, dan saya awali laga yang pertama ini dari timnas Belgia yang menjamu Belanda untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head, dimana di 5 laga terakhir laga head to head dua klub ini ya bosku, kita bisa lihat sendiri. Di sini Belgia mampu mengantongi 2 kali kemenangan ya bosku, itu di tahun 2004 dan 2012. Dan kalau kita lihat dari laga head to head terakhir di sini Belanda di tahun 2018 itu dengan hasil imbang dengan skor 1-1 ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku, performa dua timnas ini ya bosku atau dua negara ini, di sini saya lebih menjagokan Belgia ya bosku. Kalau kita lihat juga dari line up-nya Belgia ini cukup bagus ya bosku untuk laga nanti malam kalau kita bandingkan dengan Belanda untuk laga nanti malam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya bosku Belanda ini bisa menahan imbang Belgia ya bosku. Kalau juga kita lihat line up dari Belanda ini juga cukup bagus ya bosku. Dari back itu masih kokoh ya bosku, ada Fadlil di lini belakang dari Belanda, dan lini depan itu juga bagus ya bosku. Kalau juga kita bandingkan dengan performanya Belgia, saya rasa ini Belgia walaupun dia bermain di kandang kayaknya agak kurang tajam ya bosku performanya. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa sini Belanda ini bisa menahan imbang ya bosku Belgia yang bermain di kandang. Kalau kita lihat juga dari pasaran handicap dan over-under, kalau Belgia ini Belanda ini tumbang agak sulit ya bosku, paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Belanda dinahan setengah atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-2 atau 2-1 dimenangkan oleh Belanda. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya ada di laga timnas Kroasia berhadapan dengan Austria untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari dua timnas ini ya bosku, di sini saya lebih menjagokan Kroasia. Kalau kita juga lihat dari pengalaman yang dikantongi oleh Kroasia ini juga cukup bagus ya bosku di kancah internasional. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, dimana di 5 laga terakhir head to head kita bisa lihat sendiri Kroasia yang lagi berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus. Kalau kita juga lihat dari laga head to head ya bosku, di sini Kroasia mampu sapu bersih 5 laga head to head itu dengan mengantongi 5 kali kemenangan ya bosku. Jadi di sini Kroasia lebih diunggulkan untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, bos-bosku bisa pegang Kroasia di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next di sini kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya ada di laga Prancis berhadapan dengan Denmark untuk laga nanti malam bosku.
Kalau kita lihat memang dari segi layup ini Prancis lebih diunggulkan, apalagi dia punya striker yang bagus ya bosku di lini depan Prancis. Kalau juga kita lihat juga performanya Denmark di sini agak meredup ya bosku di tahun sekarang. Jadi kalau kita lihat juga dari segi pengalaman atau segi pemain yang dimiliki masing-masing dua timnas ini, di sini Prancis jauh lebih diunggulkan ya bosku, dilihat dari kualitas ataupun jam tayang yang dimiliki oleh masing-masing timnas ini ya bosku, atau pemain yang dimiliki. Di sini Prancis jauh lebih diunggulkan ketimbang Denmark. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Prancis di handicap setengah atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Jika ada semen feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di laganya Belarus berhadapan dengan Slovakia. Oke. Kalau kita bandingkan dua timnas ini, di sini Slovakia lebih diunggulkan ketimbang Belarus ya bosku. Di sini Belarus tidak begitu bagus ya bosku, tidak begitu banyak ada pemain top di layup-nya Belarus. Kalau kita bandingkan dengan Slovakia, saya rasa ini Slovakia bisa mendominasi jalannya pertandingan untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang Slovakia di handicap setengah atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next kita lanjut ke laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Liechtenstein berhadapan dengan Moldova ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi di sini kalau kita lihat performanya Moldova dibandingkan dengan tuan rumah, saya rasa sini Moldova bisa menangkan laga ini dengan mudah ya bosku. Kalau menurut saya kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal. Kenapa under goal? Kalau juga kita lihat dari performa Moldova atau produktivitas gol yang Moldova ini agak kurang bagus juga ya bosku. Di depan yang dipunyai oleh Moldova ini tidak begitu tajam kalau menurut saya. Jadi kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal. Kalau kita lihat juga bosku, di sini Moldova yang bermain di UE agak tidak terlalu bagus juga ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan dimenangkan oleh Moldova dengan selisih 1 gol. Oke. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Moldova di handicap setengah atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas dan kita bakalan lanjut aja, bakalan bahas ke build parlay kita ya bosku. Di build parlay pertama bos-bosku bisa pakai Belanda di nahan 2,5, Kroasia di laga netral 0-0, Prancis di handicap setengah, Slovakia di handicap setengah, dan Moldova di handicap setengah. Oke. Dan untuk build parlay kedua bos-bosku bisa pakai Belanda di nahan setengah ya bosku, dan Kroasia di laga netral 0-0, dan Slovakia di handicap setengah untuk laga nanti malam. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Belanda di nahan setengah untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada link mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.